Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Mak Cika ya, 100 karakter negatif weton Sabtu Legi ya. 100 karakter negatif weton Sabtu Legi. Dia balas komentar, berarti kelahiran Sabtu Legi banyak buruknya ya, dan hidupnya sering jatuh bangun, gak bisa kaya ya. Nah, itu kan pertanda ya, bahwasanya Anda itu menyalahkan weton ya. Apakah Anda tidak bisa memahami materi yang saya sampaikan ya? Materi yang saya sampaikan 100 karakter negatif weton Sabtu Legi itu dalam rangka supaya kamu itu bisa membandingkan dengan dirimu. Ada enggak karakter negatif 100 tadi? Kalau 100 karakter negatif itu banyak, terus hidupmu berantakan, banyak masalah, ya wajar gitu ya. Tapi kalau 100 tadi itu enggak ada, otomatis hidupmu pasti jaya ya. Apakah yang menentukan itu wetonnya ya? Karakter negatifmu itu, kamu negatif, apakah itu karena wetonmu atau karena tindakanmu ya? Ini yang perlu Anda cerna dengan benar-benar. Jangan pernah menyalahkan weton ya. Weton baik buruknya itu karena dirimu gitu. Apa yang saya sampaikan ini adalah kehidupan leluhur orang yang lahir Sabtu Legi gitu. Jadi orang yang lahir Sabtu Legi zaman dahulu, kehidupannya ditulis di dalam primbon ya, supaya jadi pelajaran buat kamu yang lahir Sabtu Legi ya. Nah, kebanyakan orang itu membaca primbon itu tidak seperti itu ya. Kebanyakan orang itu membaca primbon digoleki sing apike, wah itu cocok, resonate dengan saya. Giliran negatif ya seperti komentarmu itu ya. Giliran negatif itu seperti kamu itu ya, berarti Sabtu Legi itu wataknya negatif, langsung pikiranmu elek ya, sudut pandangmu elek. Kalau pikiranmu sudah jelek, sudut pandangmu sudah jelek, maka hatimu ini tertutup, tidak bisa melihat kebenaran ya. Berpikir negatif, berprasangka negatif ya. Berpikir negatif, berprasangka negatif itu adalah belenggu hati. Walaupun wonge bendino sembahyang, no masjid, no musola, rajin ya, wapik kelakuannya, tapi kalau prasangkanya negatif ya tetap hati ini bosok. Sulit ya. Ngaji semacam ini sulit ya. Karena musuh kita itu bukan orang di luar diri kita ya. Bukan Anda punya tonggo resek, bukan itu ya. Musuhmu adalah dirimu sendiri. Musuhmu adalah keinginanmu, keyakinanmu yang selalu ingin merasa benar ya. Sulit ya. Nah, ini sama saja, ini komentarnya masih komentarnya. Saya lahir Sabtu Legi dan punya garis tangan huruf M dan bulan sabit lah, ini lah kan nyambung toh, dari komentar sudut pandang negatif nyambung dengan garis tangan. Apa hubungannya kamu dengan garis tangan? Nah, inilah orang kalau sudah percaya dengan klinik ya seperti itu gitu ya. Garis tangan, misalnya kamu pernah mendengar garis tangan bulan sabit, garis tangan rojo kelik, garis tangan mau macam-macam ya. Tapi kenyataannya kamu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dengan garis tangan itu ya. Inilah yang dimaksud dengan terjebak dengan tanda lahir ya. Jangan terjebak dengan tanda lahir ya. Kamu tahu sapi ya. Sapi itu kan ono sing lahir cacat gitu. Kan ada tuh sapi lahir cacat, misalnya kepalanya berbentuk babi misalnya. Wah, wis kuabe wis bingung. Atau sapi kakinya cuma 2 gitu. Ya, akhirnya didewakan, dikultuskan, padahal dia cacat. Inilah terjebak dengan tanda lahir
Paham ya? Kalau misalkan kamu terjebak dengan garis tangan, ya, lebih banyak orang yang cacat-cacat itu ya, itu punya kelebihan macam-macam. Wah, itu sikile kalau siji, wih, meripatin dano siji, wah, luar biasa gitu ya. Jadi jangan terjebak tanda lahir seperti itu. Ya, pada dasarnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Tuhan. Ya, kamu punya prinsip semacam itu, ya, kamu punya prinsip semacam itu, selamat dunia akhirat. Itu ya. Daripada tanda lahir. Kalau saya misalkan tanda lahir saya banyak ini andeng-andeng. Ya, andeng-andeng iso lambe, wah pinter ngomong bla 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 bla. Ya, coba kalau saya ndak sekolah, apa iso ngomong? Saya ndak baca buku, apakah saya ngomong karena apa andeng-andeng saya ini. Kalau saya tidak terbiasa ya memimpin ya di depan umum ya, di depan anak buah saya waktu saya bekerja ikut orang itu ya, saya sebagai HRD manager ketika kunjungan ke cabang ya meeting, saya dudukkan kepala cabang semua yang ada di cabang. Nah itu kan proses itu, bukan karena andeng-andeng saya seperti ini gitu. Tapi proses pembelajaran yang bertahun-tahun. Jadi tidak terjebak dengan tanda lahir. Tapi kalau Anda punya berpikir ya, Anda berpikir bahwasanya tanda lahirmu itu memiliki keistimewaan, ya, tapi ternyata di dalam kehidupanmu tidak istimewa, ya kamu bentuk keistimewaanmu. Kamu pelajari gitu ya. Ya, kamu pelajari keistimewaanmu. Kamu tingkatkan, wah iya, tanganku itu malang, wah ini rocok keling, malang. Apa yang bisa saya dapatkan dari tangan saya? Oh misalnya mijet orang ya, mijet orang itu ya, misalnya mijet orang ya, mijet orang terus sembuh gitu kan, mijet orang terus sembuh. Ya apa caranya? Oh saya belajar akupuntur misalkan, oh saya belajar tenaga dalam misalkan. Artinya apa? Tanda-tanda yang ada di dalam tanganmu ya, huruf M, huruf sabit atau gambar pacul lah, ya itu ada manfaatnya. Jadi tidak omong doang, ya sembuh tuh. Ya. Tapi kalau Anda ya, punya tanda-tanda semacam itu tidak kamu maksimalkan, tidak kamu latih, ya. Apakah ada manfaatnya? Belas tidak ada manfaatnya. Ya ujung-ujungnya malah galau ya, halu ya. Ujung-ujungnya malah halusinasi gitu. Ya, halusinasi yang tidak kesampaian, ujung-ujungnya depresi, ya ujung-ujungnya lagi ya gila, ya demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu.